Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kakak-kakak dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya Talita Deptaloka dengan NIM 2019-5109 untuk menjelaskan tentang kesalahan umum berbahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat 10 kesalahan-kesalahan yang sering muncul dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kesalahan keefektifan kalimat, lalu yang kedua kesalahan pemilihan kata, lalu yang ketiga kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat, lalu yang keempat kesalahan penggunaan afiks, lalu yang kelima adanya kesalahan karena penggunaan preposisi yang tidak tepat, lalu yang keenam ada kesalahan urutan kata, lalu yang ketujuh ada kesalahan penggunaan konstruksi pasif, lalu yang kedelapan adanya kesalahan penggunaan konjungsi, dan lalu yang ke-9 ada kesalahan penggunaan kata yang, lalu yang ke-10 atau yang terakhir ada kesalahan pembentuk jamak. Nah, kita masuk yang ke pertama yaitu kesalahan keefektifan kalimat. Nah, di sini kalimat-kalimat yang dibuat pembelajar tidak efektif karena tidak adanya kesatuan informasi atau arti dan bentuk. Nah, kalimat yang dibuat ini mengandung lebih dari satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan adanya kerancuan dan ketidaktepatan arti. Nah, contoh yang pertama, yang kesalahannya yaitu sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama dan banyak adalah petani. Nah, yang benar itu adalah keluarga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani sering tinggal di luar kota untuk waktu yang lama. Lalu yang kedua, terdapat kesalahan pemilihan kata. Di sini, sebuah kata mengemban peran yang penting dalam sebuah kalimat atau tuturan karena arti atau makna sebuah kalimat dapat dibangun dengan pemilihan kata yang tepat. Nah, apabila terjadi kesalahan pemilihan kata, maka nantinya juga akan terjadi pergeseran arti atau makna dari kalimat tersebut, tidak sebagaimana diinginkan oleh si penulisnya. Nah, contoh kesalahan di sini yang pertama, situasi ini pusing untuk anak-anak dan bisa sangat mempengaruhi mereka. Nah, kalimat yang benar yaitu situasi ini membingungkan anak-anak dan sangat mempengaruhi mereka. Lalu contoh yang kedua, kalimat yang salah, saya berbicara dengan sopir sambil naik. Dia ada supir untuk 6 tahun. Nah, alternatif pembenarannya yaitu saya berbicara dengan sopir ketika sudah di dalam taksi. Dia sudah menjadi sopir selama 6 tahun. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu adalah kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Nah, kesalahan-kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak adanya subjek, predikat yang tidak jelas, dan adanya penghilangan objek pada predikat berverbal transitif. Nah, contoh kesalahannya yang pertama, sementara adalah orang yang belajar. Untuk menjadi guru, ide bagus. Nah, alternatif pembenarannya yang pertama, ada banyak orang yang mau belajar untuk menjadi guru. Ini ide bagus. Lalu yang kedua, contoh kesalahannya yang kedua yaitu di keraton menarik dan indah, tetapi cuaca lembab dan panas. Nah, alternatif pembenarannya yaitu keraton Solo menarik dan indah, tetapi cuaca hari ini lembab dan panas. Lalu yang keempat, adanya kesalahan penggunaan afiks. Nah, di sini ada banyak ketidaktepatan dalam menentukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun nominalisasi. Nah, afiks tersebut sering digunakan terbalik-balik. Misalnya, seharusnya memakai afiks me, tetapi menggunakan afiks ber, dan demikian pula sebaliknya. Nah, ketidaktepatan tersebut akan berakibat tidak tepatnya sense kalimat yang dibentuk dan bergesernya arti dari kalimat tersebut. Nah, contoh kesalahannya yang pertama, kalau orang tua perceraian, anaknya sering tinggal dengan ibunya. Nah, alternatif kebenarannya yaitu kalau orang tua bercerai, maka anak-anaknya sering tinggal bersama ibunya. Lalu contoh kesalahan yang kedua, saya nikmat perjalanan di kota. Nah, itu salah. Yang benar itu saya menikmati perjalanan di kota Jakarta. Lalu yang kelima terdapat kesalahan karena penggunaan preposisi yang tidak tepat. Nah, kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam kalimat. Tidak dipakainya preposisi dalam kalimat yang menuntut adanya preposisi, dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Nah, contoh kesalahan yang pertama, banyak barang-barang dibeli oleh toko-toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Nah, alternatif pembenarannya yaitu banyak barang dapat dibeli di toko-toko itu, seperti pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Ada juga contoh kesalahan yang kedua, yaitu saya kembali di rumah naik mobil. Nah, alternatif pembenarannya yaitu saya kembali ke rumah naik mobil. Nah, masuk ke kesalahan yang keenam, yaitu kesalahan urutan kata.
Nah, urutan kata ini dimaksudkan sebagai susunan kata untuk membentuk tataran yang lebih tinggi. Contoh kesalahan pertama yaitu keluarga adalah sosial kesatuan yang paling penting bagi orang Batak Toba. Nah, alternatif pembenarannya yaitu keluarga adalah kesatuan sosial yang paling penting bagi orang Batak Toba. Lalu yang ketujuh ada kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Nah, pada umumnya konstruksi pasif bahasa Indonesia ini dapat dibentuk dengan pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga, tentunya dengan pola aktif S ditambah me, bentuk asal atau sufiks plus O menjadi pola pasif O plus di bentuk asal sufiks plus oleh plus S hanya untuk pronomina orang ketiga. Contohnya itu, contoh kesalahannya ini, masjid ini membuat untuk sultan pertama. Nah, yang benarnya, masjid ini dibuat untuk sultan yang pertama. Lalu yang ke-8, ada kesalahan penggunaan konjungsi. Di sini, konjungsi ini berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Nah, selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu paragraf. Nah, kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa yang tidak jelas. Nah, contoh kesalahannya yang pertama, ABRI mempunyai banyak pengaruh daripada dulu dari masyarakat. Nah, yang benar itu adalah ABRI mempunyai banyak pengaruh terhadap masyarakat sejak dulu. Ada juga contoh kesalahan yang kedua, yaitu walaupun bahkan adalah pemberi harapan bahwa setiap hari sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Nah, itu kalimatnya salah. Nah, yang benar ini adalah sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Kita masuk ke kesalahan yang 9, yaitu kesalahan penggunaan kata yang. Nah, kesalahan yang dilakukan berupa penggunaan kata yang di dalam kalimat yang tidak memerlukan kata yang, dan sebaliknya yang tidak digunakan ketika kalimat-kalimat memerlukan kata yang untuk memperjelas makna dari kalimat tersebut. Nah, contoh kesalahannya pertama yaitu saluran TV ini swasta dan mereka bisa menunjuk apa saja yang mereka mau. Nah, kalimat tersebut salah. Yang benar adalah saluran TV ini adalah saluran swasta dan mereka bisa mempertunjukkan semua hal yang mereka mau. Lalu kita masuk ke kesalahan yang terakhir, yaitu kesalahan pembentuk jamak. Di mana kesalahan dalam hal ini adalah pemakaian bentuk beruntun ketika membuat bentuk jamak. Nah, mereka memakai penanda jamak tetapi nominal tetap diulang, atau sebaliknya ada penanda tunggal tetapi nominalnya itu jamak. Nah, contoh kesalahan yang pertama, di Inggris, guru-guru merasa bahwa mereka menerima gajinya yang rendah dan banyak guru-guru berangkat untuk pekerjaan yang lain. Nah, itu kalimat tersebut salah. Yang benar yaitu di Inggris, guru-guru merasa bahwa mereka menerima gaji yang rendah dan banyak guru meninggalkan profesi itu untuk mencari pekerjaan yang lain. Lalu contoh kesalahan yang kedua, di sini kami didampingi oleh guru pribadi naik bis ke bermacam-macam tempat wisata seperti Keraton, Taman Sari, Pasar Burung yang terletak di belakang Taman Sari. Nah, kalimat tadi itu salah. Yang benar itu kami didampingi oleh guru pribadi naik bis ke bermacam-macam tempat wisata seperti Keraton, Taman Sari, Pasar Burung yang terletak di belakang Taman Sari. Sekian penjelasan dari saya tentang kesalahan umum bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih.